أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, nah kalau kita bicara toyib tadi atau makanan-makanan yang baik tadi, maka Al-Quran memberikan pedoman-pedoman. Jadi kalau kayak sekarang gitu kan, bagaimana cara kita tetap sehat dan bugar dan tetap fit gitu kan? Nah, kalau bahasa saya gampang aja. Apa gampangnya? Udah makan aja apa yang dimakan atau yang Allah siapkan di surga nanti. Nah gitu. Ada apa emang di surga? Di surga ada madu, ya kan? Di surga ada madu, di surga ada susu, tapi bukan susu kemasan. Di surga ada jahe, di surga ada khamar, lisyaribin yang tidak memabukkan. Masya Allah kan? Gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tinggal pelajari saja. Ya, termasuk juga bagaimana Maryam ya. Maryam itu setiap hari kan subhanallah ya, beliau mendapatkan rezeki dari Allah berupa buah-buahan yang buah-buahan tadi tidak ada musimnya saja, tapi Allah kasih kepada Maryam. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara tentang cara mudah menjaga kesehatan ini ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka surat Abasa itu bisa jadi pedomannya. Surat Abasa bisa jadi pedomannya. Jadi kalau kita bagi piring kita tuh menjadi 3 porsi bagian, maka 4/6-nya adalah sayur dan buah-buahan, 1/6-nya adalah biji-bijian, dan 1/6-nya adalah 1/6-nya adalah protein. Ya, seperti itu. Jadi 4/6 sayur dan buah-buahan. Jadi kita tidak bukan kita nggak makan karbo, kita tetap makan karbo, tenang aja. Ada orang tadi kemarin saya sempat webinar juga dengan salah satu duta besar lah dengan kumpulan kelompok pengajian di tempat itu gitu kan. Terus dia bilang, saya sekarang sudah mulai vegetarian. Saya bilang, maaf Pak Dubes ya, Islam tidak mengajarkan vegetarian karena Rasul kita makan daging. Saya bilang, ya termasuk juga konsep mensana in corpore sano ya. Saya sih nggak sepakat banget dengan konsep itu ya. Bahasanya kan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Menurut saya kayaknya nggak pas, nggak benar gitu kan. Karena apa? Kalau pakai konsep itu ya kita mungkin akan bingung nanti kalau main-main ke rumah sakit jiwa. Saya bilang di rumah sakit jiwa itu kan orangnya sehat-sehat fisiknya, tapi jiwanya kan nggak sehat. Ya, maka Islam mengenal apa? Mengenal konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu iza sholahat ya, wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza sholat jasada kulluhu, wa iza fasada jasada kulluhu. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah daging itu adalah hati atau kolbu tadi. Seperti itu. Jadi subhanallah ya. Jadi saya pribadi semakin hari semakin katakanlah belajar lah ya, bukan mendalami, belajar ini semua tuh semakin penasaran gitu kan. Semakin penasaran. Masya Allah ya, kenapa orang di surga nggak mati-mati gitu kan. Ya, ternyata memang makanan-makanan yang mereka makan itu makanan-makanan yang terbaik. Jadi saya pernah tulis juga ada 21 jenis tumbuhan ya atau makanan disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya, ada salah satunya ada pisang ya, ada biji-bijian, bahkan biji-bijian ini banyak sekali disebut dalam Al-Quran, biji-bijian ya, tentang biji-bijian termasuk dalam buku yang dikarang oleh Dr. Nadia Toyaroh ini juga menjelaskan tentang mukjizat dan buku pintar sains dalam Al-Quran itu kita semakin paham. Dan termasuk ya ada pernah, tapi nggak tahu saya ada penelitian atau tidak, tapi beberapa ilmuwan menyebutkan bahwa ketika Nabi Yakub kan buta. Nabi Yakub itu buta, jadi ulama-ulama menyebutkan butanya Nabi Yakub itu karena apa? Karena kesedihan. Di kesedihan itu bisa membuat mata itu buta. Waliyahzubillah. Jadi jangan berlebihan. Ini kata Allah dan Rasulullah SAW sudah berpesan tentang itu. Jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Mencintai, membenci itu secukupnya saja. Ya, jadi Nabi Yakub itu kan akhirnya kan dikisahkan bahwa beliau alaihissalam diberikan jubahnya Nabi Yusuf. Diberikan jubahnya Nabi Yusuf, yang kemudian Nabi Yusuf memerintahkan kepada seorang untuk mengusapkan jubah tadi kepada wajahnya Nabi Yakub. Dan subhanallah, ya akhirnya dengan izin Allah, Nabi Yakub bisa sembuh dan bisa melihat kembali. Beberapa ulama atau ilmuwan menyebutkan bahwa ternyata itu keringat yang Nabi Yusuf itu menjadi salah satu wasilahnya sembuh
dari Nabi Yakub. Mekanisme seperti apa saya belum baca detail, tapi itu beberapa pandangan para ilmuwan dan ulama tentang itu. Ya subhanallah ya. Itu sekalian. Jadi beberapa konsep-konsep ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga di YouTube dan Instagram juga ya, termasuk bagaimana mendidik ya atau menjadikan hati kita sebagai panglimanya kita. Ya, dan hati itu punya makanan ya. Kalbu kita, ruh kita ya, jiwa kita itu punya makanan sebagaimana raga itu memerlukan makanan. Sehingga nanti pada suatu hari kelak sebenarnya yang kita butuhkan lagi bukan cuma cerita tentang makan sehat, minum sehat, bukan. Tapi bagaimana hari itu kita bisa bersodako, bagaimana hari itu kita bisa membantu orang lain, bagaimana hari itu kita bisa bersilaturahim, bagaimana hari itu kita bisa berbuat baik pada orang lain. Itulah makanan buat jiwa atau hati kita. Makanya panglimanya tadi, terus sekarang panglimanya diri kita itu berupa hati tadi itu, ya dia sebenarnya nggak perlu banyak-banyak makan. Nggak perlu banyak-banyak makan. Karena makanannya dia justru malah lebih banyak atau lebih baik tidak banyak makan, atau bahkan puasa atau melaparkan diri jauh lebih baik. Ya, makanya kalau kita bicara tentang puasa, bicara tentang bagaimana melaparkan diri tadi kan subhanallah, semua amal-amal ibadah dalam Islam itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Tapi puasa itu memang disendiriin sama Allah, bahkan Allah mengatakan bahwa puasa itu untukku. Jadi orang yang mau menawan hawa nafsunya itu di sisi Allah itu luar biasa ya pahalanya. Ya begitu. Jadi kalau kayak sekarang yang sudah mungkin senior gitu kan, yang sudah umur mungkin 50-60 tahun, saatnya mengurangi makan. Ya, mengurangi makan, perbanyak puasa. Makan tidak usah sering-sering, tapi cukup bisa jadi mungkin sekali sehari udah cukup. Ya, sisanya nanti cemilan-cemilan yang sehat. Yang masih muda-muda mungkin pesan saya, makanlah yang sehat ya, jangan rusak atau jangan wariskan gen yang rusak dalam diri Anda ya, terutama yang belum nikah mungkin, yang nanti akhirnya ketika bertemu dengan calon istri atau suaminya, gen yang tidak sehat tadi saling bertemu dan menghasilkan keturunan atau anak-anak keturunan atau peradaban yang akhirnya lemah juga gennya. Bukan hanya lemah gennya juga, iman juga lemah. Kenapa iman bisa lemah? Karena memang banyak makan, banyak bicara yang tidak bermanfaat, bergaul dengan yang tidak bermanfaat, itu akan melemahkan iman seseorang. Jadi mari jaga umat Islam itu sekalian. Ya. Dan kita punya peluang untuk itu, bahkan sering saya sampaikan bahwa kalau kita kembali kepada apa yang Allah ciptakan di negeri kita ini, Masya Allah, luar biasa. Terlalu banyak Bapak sekalian. Ya, terlalu banyak yang Allah ciptakan yang semua bermanfaat. Ya, tadi pagi sempat saya baca kemarin kalau salah tentang duanya aja ya, apa itu namanya, kunyit dan jahe ya. Ini saya nyebutnya raja herbal gitu kan, raja rimpang nih dua ini, kunyit sama jahe ini. Subhanallah sekarang banyak sekali ya, saya pribadi pengalaman saya gitu kan, banyak case-case ya yang konsul ke saya itu, dan mereka menyatakan setelah memang konsumsi dua nih aja, ada tambahan lagi sedikit ini katanya, kunyit, jahe sama serai itu ternyata tubuhnya seperti teriset kembali, mulai dari yang susah hamil, mulai dari yang kolesterol, macam-macam lah, terlalu banyak ya. Inilah khazanah Allah ya, inilah ciptaan Allah yang Allah ciptakan di negeri ini ya. Kita tahu bahwa di zaman dulu ya, rempah-rempah dan rimpang-rimpang ini bukan mungkin harganya jauh lebih mahal dari emas. Nah, tapi kita sekarang nggak kenal dengan mereka. Ya, kita nggak kenal dengan mereka. Ya, ketika kita jauh dari apa yang Allah ciptakan, maka sebenarnya kita juga jauh dari pertolongan Allah. Ya, dunia pengobatan Barat zaman saat ini, bos sekalian, tidak boleh saya katakan tidak banyak memberikan solusi. Jujur aja lah. Saya pernah bilang ke beberapa teman-teman dokter, coba kencing manis nggak selesai, masa minum obat seumur hidup? Darah tinggi nggak selesai, autoimun nggak selesai. Saya bukan menafikan teknologi, bukan. Tapi saya katakan banyak yang justru malah terjebak dalam lingkaran pengobatan. Nggak selesai-selesai gitu loh. Mungkin di situ ada baiknya, tapi kita perlu tahu juga di situ juga banyak masalahnya gitu kan. Mulai dari penggunaan antibiotik, obat-obatan, segala macam. Apa susahnya orang batuk pilek bikin katakanlah rempah-rempah, rimbang-rimbang, selesai juga kok. Ekspektoran ada di situ. Ini juga bisa ekspektoran. Ya, kalau kita bicara mukolitik juga di jeruk nipis juga bisa berperan sebagai mukolitik, setahu saya.
Seperti itu kan, Masya Allah sekarang. Jadi bicara ini misalkan bawang putihnya, subhanallah, salah satu pengencer darah yang paling baik gitu kan. Maka kata-kata Hippocrates ya atau Hippocrates yang digembar-gemborkan di dunia pengobatan barat itu sendiri mereka nggak pakai. Kata dia apa? Let the food be your medicine and medicine is your food, dia bilang. Ya, jadikan makanan sebagai obat, dan obat sebagai makanan. Itu sebabnya ada seorang dokter di Jordan, namanya Dokter Jamil Al-Qudsi. Ya, subhanallah ya, beliau ini dokter jantung atau penyakit jantung, ingat saya. Akhirnya beliau sekarang mengembangkan nutrisi keseimbangan nutrisi dalam Al-Quran itu dijelaskan, gitu kan. Dan beliau meriset, dan itu risetnya bukan 100, 200, ribuan, puluhan ribu pasien-pasien beliau riset dengan ternyata menggunakan konsep makanan. Baru makanan nggak bisa, baru pakai obat, gitu loh. Maka saya pribadi memang mengajak, yuk, mari kita perbaiki pola makan kita, mari perbaiki isi dapur kita, isi kulkas kita, ya. Karena masa depan kesehatan kita memang letaknya di situ. Jadi apa yang kita konsumsi setiap hari, ya, apa yang kita serap, apa yang kita cerna, ya. Kalau bagus ya bagus dia. Nah, makanya memang dalam makanan, dalam piring yang kita makan, dalam makanan yang ada dalam piring kita itu, di situ sebenarnya ada iblis yang sedang bertengger di situ. Al-Quran yang bilang, "Wakulu wasruhu wa la tusrifu wa la tatibuh tuwati syaitan," kata Allah. Jadi ayat itu lanjutannya ada syaitan di situ. Ya tidak heran ya. Karena tadi ya banyak masalah itu gara-gara apa? Gara-gara tadi ya dikomporin terus sama makhluk-makhluk itu. Ya. Jadi yang di Al-Azhar kan banyak tuh yang jualan. Nah, nanti mungkin bisa di-setting gitu. Para dosen, para sivitas akademi, jadi set up untuk makan yang sehat gitu. Siapa tahu ya. Karena kemarin saya sempat di mana tuh ya saya nggak bisa mengubah semua, tapi saya pelan-pelan saya ngubah yang bisa saya ubah. Ya, di penerbit yang menerbitkan buku saya itu sekarang ketika mereka rapat ya lagi meeting itu snacknya udah berubah. Kantin mereka juga sudah berubah isinya. Gitu loh, ya, bukan lagi cuma sekedar makanan-makanan apa ya, yang tinggi karbohidrat, miskin serat, ya kue-kuean gitu kan, ya kita kembali aja ke makanan-makanan yang sehat ala-ala zaman dulu juga nggak masalah gitu, ya, dan tidak perlu merasa tradisional dengan itu, ya, karena efek jangka panjangnya itu akan sangat luar biasa. Saya kira mungkin begitu Bu sekalian. ولئن كفرتم إن عذابي